pra exibir o baile de shortinho, pra exibir o baile de shortinho, pra exibir o baile de shortinho, pra baile de shortinho, pra exibir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Nur Zahada dengan NPM 1811063 1050051 kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Microsoft Excel dalam pembelajaran matematika. Hal ini ditujukan untuk mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu Adi Ihsan Imami, SSI MPD. Ya, pengertian Microsoft Excel. Excel merupakan sebuah aplikasi yang berupa spreadsheet yang dibuat serta didistribusikan oleh Microsoft Corporation agar dapat digunakan untuk sistem operasi Windows dan juga Mac OS. Excel atau disebut juga Microsoft Excel merupakan salah satu software yang berada dalam paket Microsoft Office. Nah, Microsoft Excel digunakan untuk proses pengolahan angka. Namun tak hanya itu, karena Microsoft Excel juga memiliki banyak fitur dan fungsi lainnya. Fitur function dan formula atau yang lebih dikenal dengan rumus Excel merupakan sesuatu hal yang membuat Microsoft Excel cukup dikenali oleh banyak orang. Manfaat Microsoft Excel. Microsoft Excel memiliki banyak sekali manfaat untuk mempermudah pekerjaan Anda. Manfaat menggunakan Microsoft Excel antara lain yang pertama di bidang akuntansi. Contoh dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kalkulasi matematis. Kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. Kemudian untuk pengelolaan data, pemanfaatan Excel untuk pengelolaan data yaitu untuk pengelolaan database statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum sebuah data dan lain sebagainya. Kemudian pembuatan grafik. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun, grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik lulusan siswa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk operasi tabel, dengan jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1.084.576 dan jumlah kolom 16.384, maka Anda tidak akan merasa kesulitan apabila melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Untuk kelebihan Microsoft Excel yang pertama adalah Microsoft Excel dapat menghubungkan beberapa sistem komputer dan software aplikasi. Dengan kata lain, data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dimasukkan dapat diubah ke format Microsoft Excel, atau sebaliknya. Data dari Excel dapat digunakan ke software statistik lainnya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, aplikasi ini dapat berguna secara cepat dan maksimal dengan bantuan rumus yang sudah disediakan oleh perusahaan Microsoft. Dengan adanya rumus ini, penggunaan Excel dapat lebih mudah untuk melakukan pengolahan data berupa angka. Kemudian yang ketiga, Excel juga menyediakan fitur pivot table, artinya tersedianya tabel statistik yang merangkum data dari tabel yang lebih luas, sehingga kita dapat bekerja lebih cepat, karena dapat membuat tabel summary lebih dahulu meskipun data mentahnya belum dimasukkan. Kemudian yang keempat, terdapat fitur VBA atau sehingga dapat membantu Anda dalam melakukan pekerjaan. Fungsi dari VBA adalah untuk mengotomatiskan pekerjaan. Artinya pekerjaan yang sudah dilakukan berulang-ulang dapat bekerja secara otomatis. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama butuh banyak latihan bagi pengguna, di mana hampir semua orang bisa menggunakan Excel, tetapi pengguna Excel masih perlu banyak membutuhkan latihan agar mahir menggunakannya. Karena pengguna yang tidak terbiasa menggunakan cara penulisan rumus Excel dalam suatu perhitungan dan menggunakan fungsi lainnya, maka pengguna Excel akan menghadapi rasa frustasi atau kesal karena belum mempunyai pemahaman yang kuat. Kemudian yang kedua, terjadinya kesalahan perhitungan. Ketika fungsi perhitungan otomatis Excel membuat kelompok perhitungan dalam jumlah data statistik yang besar, terlihat bahwa sebenarnya hal itu tidak atau belum tepat.
dikarenakan program Excel tidak memiliki sarana untuk memeriksa kesalahan yang dibuat oleh pengguna selama proses pemasukan dan menghitung data, yang bisa berakibat pada timbulnya kesalahan informasi. Jika rumus yang dimasukkan salah, maka akan terjadi kesalahan dalam pembacaan. Kemudian, kelemahan berikutnya yaitu memakan waktu. Memasukkan data secara manual ke dalam Excel bisa saja membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama jika pengguna memiliki banyak data untuk dimasukkan. Yang terakhir adanya ongkos atau biaya akses. Untuk memperoleh dan menggunakan software yang mampu mengolah angka, kita harus membayar atau dengan kata lain tidak gratis. Nah, di sini ada contoh penggunaan aplikasi Microsoft Excel pada materi matematika yaitu statistika. Jadi misalnya contohnya ada soal berikut adalah hasil nilai ulangan matematika siswa kelas 8A SMPN Karawang Barat. Kemudian pertanyaannya berapakah rata-rata modus median kuartil 1, 2, dan 3. Nah, oleh karena itu kita dapat mengerjakannya dengan Excel. Jadi soal yang ini kita ubah dulu, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi secara dipindahkan ada 30 data dengan nilai yang beragam. Nah, kemudian karena pertanyaannya itu adalah mencari rata-rata, modus, median, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, maka kita bisa dapat menggunakan Excel. Dengan rumus yang pertama kita mencari rata-rata atau min. Jadi caranya kita ketik sama dengan kemudian average, kemudian kita blok dari data yang pertama hingga data yang terakhir, kemudian kita enter. Nah, kita dapat di sini dan kita tahu bahwa rata-rata dari data ini adalah 7,66667. Kemudian untuk modusnya kita ketik sama dengan kemudian mode, kemudian sama kita blok dari data yang paling pertama hingga yang paling akhir, kemudian enter. Maka kita dapat modusnya adalah 8. Kemudian untuk median kita ketik sama dengan median, sama kita blok dari data yang pertama hingga data yang terakhir, enter. Kita dapat bahwa nilai median dari data tersebut adalah 8. Kemudian untuk kuartil satunya, nah untuk kuartil 1 ini rumusnya adalah kuartil, kemudian kita blok, sama caranya kita blok. Nah, kemudian kita kasih titik koma, kemudian kita pilih, karena ini kuartil yang pertama maka kita pilih kuartil pertama, kemudian tutup, enter. Kita dapat kuartil yang pertama adalah nilai 6,25. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kuartil 2 ini adalah atau nama lainnya atau sama dengan median. Nah, tapi kita juga bisa mencari dengan rumus kuartil, bukan rumus median. Sama, kita ketik kuartil, kemudian kita blok dari yang paling awal hingga yang paling akhir, kemudian kita ketik titik koma, kemudian kita pilih kuartil kedua, kemudian tutup, dan nah di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya sama. Ini berarti untuk mencari kuartil atau kuartil 2 atau median kita bisa menggunakan rumus kuartil atau rumus median. Kemudian untuk kuartil yang ketiga sama, kita ketik kuartil, kemudian kita blok data yang paling awal hingga yang paling akhir, kemudian ketik titik koma, kemudian kita pilih kuartil ketiga, kita tutup, kemudian enter. Nah, kita dapat bahwa kuartil ketiga adalah nilainya 9. Kemudian di sini ini tambahan apabila ingin mencari nilai minimum atau atau nilai paling kecil dari data yang sudah kita punya. Caranya adalah sama dengan min, kemudian kita pilih data dari paling awal hingga data paling akhir, kemudian enter. Nah, kita dapat
atau kita dapat ketahui bahwa nilai paling kecil dari data yang kita atau data dari soal ada nilai terkecilnya adalah 5. Kemudian untuk nilai max sama dengan, tapi ini max. Kemudian kita blok dari awal hingga paling akhir datanya, kemudian enter. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai max dari data tersebut adalah 10. Dengan begitu, untuk soal ya tersebut kita sudah dapat jawabannya. Untuk rata-ratanya 7,6666667. Kemudian untuk modusnya 8, median 8, kuartil 1-nya 6,25, kuartil 2-nya 8, kuartil 3-nya 9. Ya, baik. Cukup sekian penjelasan dari saya bagaimana caranya menggunakan Microsoft Excel dalam materi matematika. Dalam hal ini saya menggunakan dalam materi statistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.